membuat adanya video ini untuk memenuhi tugas terstruktur etika bisnis. Kami mahasiswa dari Universitas Widya Dharma Pontianak, semester 7 program studi manajemen. Dosen pengampu mata kuliah ini bernama Heri Ferianto. Dimulai perkenalan, kelompok ini terdiri dari saya sendiri, Andres Henry. Nama saya Nardianto. Saya Natalia. Dan saya Penira Adriani. Nah, jadi kehadiran kami di sini menggunakan masker itu kami menerapkan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah dan untuk memutus rantai penularan COVID-19 itu sendiri. Dan topik yang akan kita angkat dalam video ini berupa atau mengenai hak pekerja. Pertama-tama akan saya jelaskan sinopsis dari cerita kami yang bertopik hak pekerja. Topik ini perlu dan relevan untuk dibahas dalam rangka etika bisnis. Di daerah Kalimantan sendiri, masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum mampu memenuhi hak karyawan atau buruhnya. Masalah yang sering terjadi itu berupa gaji yang kurang atau tidak UMR, terus pekerja yang tidak mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan dalam kerjaan, dan masih banyak lainnya. Ini nantinya akan dibahas di dalam video. Sebelum kita bahas lebih lanjut, pertama-tama saya mau tahu dulu nih, apa sih hak pekerja itu? Apa? Kalau pernah dengar sih, itu yang kalau karyawan sakit tunggu perusahaan kan? Ya, tepat sekali, itu merupakan salah satu macam hak pekerja. Nah, iya betul. Jadi hak pekerja adalah hak-hak yang diterima para pekerja dari perusahaan sebagai bentuk penerapan hak asasi manusia atau HAM. Jadi pekerja mempunyai hak tersendiri yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau sakit ditanggung perusahaan. Ya, betul sekali. Tapi bukan hanya itu saja hak pekerja. Masih ada hak lainnya seperti hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk diproses hukum secara sah, dan masih ada hak-hak lainnya. Oh, saya pernah membaca itu di media sosial, itu ada penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu perusahaan yang cukup terkenal, itu perusahaan Ice. Nah, di sini kan kita semua tahu ini perusahaan yang memproduksi es krim. Jadi itu perusahaan ini mempekerjakan karyawan atau buruhnya, tetapi memberikan upah yang minim sekali. Nah, hal ini kan membuat para pekerjanya tersiksa. Jadi menurut kalian itu bagaimana tanggapan kalian mengenai kasus ini? Nah, iya tuh, kasus yang tadi bilang juga saya sempat baca dan sempat viral di media sosial. Mungkin teman-teman juga ada pernah baca kali ya. Dan kasus ini merupakan salah satu bentuk penyimpangan hak pekerja, yaitu hak upah yang adil. Perusahaan tersebut bukan hanya memberikan upah yang minim saja kepada karyawan, tetapi perusahaan tersebut juga mengeksploitasi karyawannya dengan memberikan jam kerja yang tidak wajar. Kalau sebenarnya dari kasus ini, para pihak pekerja bisa mengadukan kepada serikat buruh. Hak pekerja juga diatur dalam undang-undang, contohnya pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kalau perusahaan berbuat demikian, maka ini bisa dibawa melalui jalur hukum. Ya, menurut saya itu pribadi salah satu cara mengatasi perselisihan yaitu melaporkan ke serikat buruh. Nah, kita ketahui juga serikat buruh itu kan yang membantu para pekerja, di mana dia memperjuangkan hak-hak kita sebagai para pekerja. Nah, semoga aja terdapat jalan keluar yang dapat diterima oleh para perusahaan dan pekerja. Tapi tidak hanya lewat serikat buruh ini juga loh, kita bisa bawa ke ranah hukum karena sudah terdapat undang-undang kan yang berlaku yang melindungi hak para pekerja. Jadi perusahaan tidak bisa semena-mena dan mengabaikan hak para pekerja. Saya setuju, tapi banyak para pekerja yang tidak berani melaporkan karena takut akan di PHK oleh perusahaan dilaporkan. Tidak perlu takut selama Anda berada di jalan yang benar. Karena hukum perlu ditegakkan, keadilan perlu diterapkan, tidak perlu takut untuk di PHK karena saya yakin masih banyak perusahaan yang mau menerima pekerja. Ya, benar sekali. Jadi misalnya kalau terjadi kasus seperti itu, kita harus berani untuk melaporkan kepada pihak-pihak yang berwajib. Nah, selain kasus di atas tadi, masih ada kasus yang terkait dengan hak pekerja, yaitu hak pelecehan seksual yang dilakukan kepada buruh wanita di perusahaan sawit. Jadi karyawan tersebut diperlakukan secara tidak etis oleh mandor kebun terhadap perempuan pekerja kasar di kebun kelapa sawit. Iya benar, saya juga ada dengar mengenai kasus tersebut di media sosial dan sempat viral juga ya. Dan hal ini didukung oleh adanya perkebunan kelapa sawit ini berada di tempat yang terpencil, susah dijangkau dan jauh dari pemukiman warga. Awal mula kasus ini diketahui oleh investigasi dari seseorang
yang dimana tenaga kerja perempuan ini diancam bila melaporkan hal bejat yang dilakukan oleh mandornya. Dari faktor daerah perkebunan sawit tersebut, besar kemungkinan tingkat pelecehan bisa terjadi, apalagi para pekerja wanita di sana rata-rata berpendidikan tingkat rendah sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Menurut saya solusi yang bisa kita lakukan apabila menjadi pekerja wanita di sana yaitu berani untuk berbicara keluar. Walaupun banyak gunjingan atau diancam, tetapi harus berani berbicara keluar. Kenapa? Karena hal ini tidak akan berhenti kalau tidak ada yang berani melapor. Jadi untuk pekerja wanita juga itu diharapkan mengikuti asosiasi-asosiasi perlindungan, ya dimana untuk mengatasi permasalahan-permasalahan seperti ini. Selain kasus hak para pekerja yang terhilangkan, ada juga yang namanya whistleblowing. Kalian tahu nggak sih apa itu whistleblowing dan tidak ada yang pernah dengar belum? Nah, jadi untuk whistleblowing sendiri itu kan mungkin udah kita pelajari di materi kuliah Pak Heri ya. Nah, whistleblowing itu di mana para karyawan membocorkan kecurangan yang dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lain. Whistleblowing setahu saya ada dua jenis, yaitu internal dan eksternal. Kalau internal, contohnya itu seorang karyawan melaporkan manajer yang sering datang terlambat pada direktur atau pimpinan perusahaan. Sedangkan yang eksternal itu cenderung karyawan melaporkan kecurangan perusahaan kepada masyarakat, misalnya manipulasi kadar bahan mentah dalam formula sebuah produk. Pengalaman saya sendiri, saya sering mendengar juga hal seperti kecurangan perusahaan yang dibocorkan oleh salah satu atau beberapa karyawan perusahaan tersebut kepada masyarakat luas. Menurut saya itu bagus, jadi masyarakat bisa menghindari kerugian yang akan terjadi dikarenakan kecurangan perusahaan tersebut. Tapi dengan catatan, hal yang disampaikan oleh para karyawan tersebut itu adalah fakta dan tidak dilebih-lebihkan. Saya setuju dengan yang dikatakan oleh Nadi, namun para pekerja mungkin akan terancam karirnya apabila melaporkan kecurangan perusahaan tersebut ke pihak luar. Padahal sebelum kita masuk ke perusahaan tersebut kan kita juga sempat melamar dan mengisi formulir yang menyatakan bahwa setiap calon pekerja wajib merahasiakan segala bentuk kegiatan perusahaan tersebut. Ya betul, itu tergantung kepribadian karyawan masing-masing aja sih. Oh iya, kalau kita bahas mengenai hak pekerja dan whistleblowing, banyak juga kasus yang tidak bisa kita bahas satu persatu. Tapi intinya hak pekerja perlu diperjuangkan oleh pekerja itu sendiri dan perusahaan harus menaati. Ya betul, kita pribadi yang menjadi pekerja juga harus pandai-pandai dalam memilih perusahaan yang akan kita masuki. Dimana seperti saat kita menandatangani kontrak, kita harus terlebih dahulu mempelajari kontrak tersebut, melihat apakah kontrak tersebut itu sudah sesuai dengan hak dan kewajiban kita atau belum. Jadi saya juga setuju dengan yang dikatakan oleh Vinela mengenai apabila sebelum kita melamar kerja itu lebih baik kita memperhatikan isi dari kontrak yang kita pegang itu, karena itu akan menjamin apa yang kita lakukan ke depannya sebagai dasar pertimbangan perusahaan dan juga untuk baik ada baiknya juga untuk masa depan kita. Jadi mengenai pembahasan sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa apabila pekerja yang mati-matian berjuang kepada perusahaan namun perusahaan tidak bisa memenuhi hak pekerja, maka para pekerja berhak untuk melaporkan perusahaan tersebut kepada Dinas Ketenagakerjaan dan Serikat Buruh sebagaimana sesuai dengan undang-undang yang berlaku mengenai hak untuk hidup yang layak. Jadi satu pesan lagi untuk teman-teman semua, untuk sering memakai masker, rajin mencuci tangan dan sanitizer, dan sebisa mungkin jaga jarak minimal 1 meter kepada orang yang kita kenal, karena ada tidak menutup kemungkinan bahwa dia mungkin terjangkit COVID-19 ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan keliru. Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih.